terbiasa. Menghafalkan Quran, ya. Ya, diwajibin dulu. Sampai khatam, Mas? Sampai hafal? Belum sih, belum khatam sampai 30. Berapa juz lah? Ya, sekitar 20-an, baru 20. Wah, hebat dong. Itu sempat down juga kayaknya ya sama nih. Iya, pasti ya. Pasti ya, dulu sampai gimana? 100 karyawan ya, apa? Ya, sekitar dulu lebih ya? Lebih dari 100. Di layout dulu. semua? Iya. Pernah ke psikolog juga kayak katanya? Ya, nah itu sampai hampir gila kan itu. Oh, hampir Kalau gila. saya sih nggak terlalu mikirin diri saya sendiri dulu. Hampir gilanya karena ya mikir karyawan-karyawan saya ini juga. Ada ratusan orang, mereka juga berkeluarga, mereka juga sering nanya saya gimana ini, kan terus tanya terus kan. Saya juga pusing gimana ini, cari-cari solusi nggak nemu. Dan saya orangnya introvert dulu, nggak bisa cerita ke teman, bahkan orang tua saya nggak tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke program Goyang Ngobrol di Alam. Ini kita dengan narasumber kita yang luar biasa. Saya kenalkan teman-teman ini. Mungkin teman-teman sudah melihat konten yang kemarin. Ya benar, ini adalah Mas Rifan, owner dari Macaron to Vero. Macaron to Vero. Nah, ini saya sangat amazed dengan Mas Rifan ini, masih muda, energik, lebih muda daripada saya, posturnya ideal. Ya terpaut dikit lah. Tapi wah, yang dialami itu banyak banget gitu loh. Nah, naik turun dari Mas Rifan katanya dulu juga dari keluarga broken home, terus dari keluarga yang tidak mampu juga, sekarang pernah jaya luar biasa, liburan ke luar negeri sering, jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, ini menarik banget untuk dikulik di podcast ini. Kayak roller coaster kan. Roller coaster. Naik turun gitu. Nah, dan saking menariknya juga Mas Rifan ini kita jadikan teman-teman yang sudah familiar dengan program Pecah Telur Academy ya. Nah, mungkin juga ada penonton yang sudah daftar di Pecah Telur Academy, di membership di channel Pecah Telur ini. Mas Rifan ini juga mengisi di bulan ini, di Februari ini. Mas Rifan juga mengisi kelas marketing ya Mas ya? Digital marketing. Digital marketing, mulai dari riset produk. Ya, dari bikin kemasan, terus kemudian cara foto yang bagus, terus biar dapat peringkat atas di pencarian di marketplace ataupun di luar marketplace, ya, di Google, di marketplace segala macam. Intinya ya biar penjualannya lebih kencang aja. Based on pengalaman, bukan teori aja. Ya ada teorinya tapi dikit. Ya, teori juga, pengalaman yang dia terapkan di bisnis Macaron to Vero ini. Sehingga dari karyawan 0 ya Mas ya. Sekarang karyawannya sampai ya sekitar 80 ya. Itu saya juga terapkan di binaan saya, UMKM binaan di daerah sini. Ada sekitar ratusan saya membina mereka. Biar mereka juga bisa jualan online. Pertama kan ibu-ibu atau yang ya orang usia 40 tahun ke atas kan kurang tahu tentang digital marketing. Nah, saya memberikan fasilitas itu free kepada mereka biar mereka juga bisa jualan online. Sedekah namanya, sedekah ya segitulah. Ya biar merata juga kan, nggak kayak kasusnya di Tanah Abang kan gara-gara TikTok Shop ditutup kan gara-gara mereka komplain kok ini jualannya di online melulu itu. Kita nggak kebagian. Nah, karena mungkin mereka nggak ada yang ngelatih kan. Nah, saya terinspirasi dari situ juga. Keren. Mas serius nih, sampean dulu pernah jadi berangkat dari orang tidak mampu. Karena melihat dari lookmu Mas, dari dari wajah, dari postur, nggak cocok gitu. Serius Mas? Lah, karena udah dipoles kan mungkin ya. Oh ya, istrinya juga kecantikan ya. Fashion ya. Jadi nanti kalau saya nemenin istri saya ke mall dikira supirnya nanti ya, makanya harus ngikutin kan. Ya nggak cuma dari itu mungkin ya mungkin udah pernah kena salju juga. Sering kena AC. Aduh gaya banget, bukan enggak kayak gitu juga. Karena dulu sering keluar negeri ke negara-negara yang bersalju gitu ya. Enggak sih. Ya kalau dulu emang saya kurus banget dulu. Dulu saya malah di pondok kan dulu. Dulu saya dari pondok sebenarnya, pesantren, bukan dari kalangan orang bisnis atau itu sebelum berarti setelah dari keluarga yang kurang mampu, habis itu ke pondok. Ya, saya mondok dulu. Makanya biar orang tua saya juga nggak berat kan. Karena di pondok itu gratis semua. Iya. Kemarin prinsipnya juga. Dulu saya juga kurus banget di pondok itu, makanya sehari sekali 2 kali gitu. Kurus, krempeng. Lihat aja foto KTP kalau percaya. Ya karena mungkin ya udah
bisa beli makan 3 kali sehari kan, ya udah cukup. Makanya badannya juga tambah gemuk. Mas, katanya dari Bapak Ibu anu ya? Apa? Pernah putus ya? home. Ya dulu waktu SMA itu dulu. Oh, SMA. Ya SMA kan masih mondok ya. Saya nggak terlalu fokus ke keluarga dulu. Fokusnya dulu ya ngaji, belajar itu dari SMA. Bukan SMA sih, namanya aliyah dulu. Tapi mental aman, Mas, mental. Kadang-kadang kan kayak gitu. Kalau dari situ saya malah ya nggak terlalu mikir di keluarga, tapi saya tetap ada komunikasi juga antara bapak saya, ibu saya, dan saya. Kalau saya ya mental ya turun juga kan, namanya orang tua kan pisah, tapi kita ya harus gimana lagi, karena keputusan mereka terserah. Yang penting kita baik hubungannya dengan mereka, nggak perlu terlalu mencampuri sekali gitu. Ya mencampuri tapi kan dalam hal baik gitu, memberi nasihat ke mereka biar ya gimana ambil keputusan terbaik. Ya itu kan harus keputusan terbaik antara kita semua. Nggak langsung asal nggak ikut-ikutan. Dan sekarang ketika Mas Rifan sudah sukses, saya dapat bocoran ini juga amin. Orang tuanya dijatah ini, baik bapak ataupun ibu semuanya, masya Allah ya. Dulu mondok di mana, Mas? Dulu saya mondok pondok Quran di Guyangan dulu. Pesantren dari Quran, ya dari kecil, dari usia berapa ya? Pokoknya sekitar 8 tahun. Di pesantren 8 tahun? 8 tahun. Wah, mondok. Lama juga ya? Nggak kelihatan juga. Terbiasa. Menghafalkan Quran, ya? Ya, diwajibin dulu. Sampai khatam, Mas? Sampai hafal? Belum sih, belum khatam sampai 30. Berapa juz lah? Ya, sekitar 20-an, baru 20. Wah, hebat dong. Ya, dulu waktu kuliah juga masih lanjut kan. Termasuk lama kan, harusnya orang hafalan itu 3 tahun, 4 tahun gitu udah. 30 juz. Kalau saya lama banget. Berapa tahun? Dapat 20 juz itu berapa tahun? Sampai kuliah itu. Sampai saya kuliah. Dan karena kuliah kan juga baru terjun bisnis juga. Nah, dari situ agak terganggu juga, goyang, lupa, terus lagi, modal lagi. Nah, itu sekarang masih nggak, Mas, sekarang? Ya, masih dong, masih mengulang-ulang harus. Kalau lupa kan dosa. Oh iya dah. Lupa dosa ya? Ya harus nggak boleh lupa, harus lupa sama sekali itu nggak boleh kalau sudah berkomitmen untuk menghafalkan. Ya minimal Al-Fatihah masih hafal. Ya, harus dipakai terus. Dipakai terus. Nah, ini fase setelah Quran. Ternyata ada fase yang asik kayaknya nih, fase ke luar negeri. Itu kan zaman-zaman masih jaya kan ya. Ya zaman kelihatannya ya namanya kan berasal dari keluarga miskin. Iya. Miskin banget, terus mau beli apa-apa itu susah. Mau beli bahkan mau beli sepeda ontel itu aja nggak mampu itu dulu ya. Nah, berhubung pas waktu kuliah itu udah bisnis, dan bisnisnya udah jalan, lumayan tambah bisnis ke Google AdSense itu sampai per bulan kan lumayan bisa untuk spend membeli apa terus ke luar negeri. Dulu sebulan saya bisa 100 sampai 200 juta sebulan dari Google AdSense itu. Google AdSense aja? Google AdSense. Kalau sekarang agak susah kan ya? Susah kan ya? YouTube aja AdSense-nya agak. Nah, itu sekarang udah. Saya juga masih AdSense sekarang, cuma ya anjloknya udah banget, udah 70%, 80% itu. Jauh banget pokoknya. Dulu sampai dapat 100-200 sampai 200. Zaman kuliah itu. Zaman baru awal-awal pegang uang kan. Kayak kelihatannya kok udah jaya banget ini aku. Kelihatannya udah merasa di atas angin gitu. Jadi kita habisin uang gitu terus. Jadi yang dipakai uang keluar negeri uang itu. Iya. Makanya sekarang udah merasain gitu. Punya uang harus dijaga gitu. Nah, dulu kan sebulan ke luar negeri itu bisa sebulan sekali, dan di luar negeri itu lama, bisa sebulan 2 bulan kayak gitu kan. Setiap bulan, dan di luar negeri lama. Nah, lama. Paling banyak sih aku suka di Turki, di Singapura itu kan. Di situ juga bahkan pengen pindah ke warganegaraan dulu. Oh iya dah. Sempet pengen pindah ke warganegaraan di Singapura. Kenapa, Mas? Karena di Singapura itu kita pakai visanya kan bisa gratis ke banyak negara. Bisa 144 negara kalau nggak salah loh ya dulu. Ibaratnya KTP Singapura gitu ya. Kalau kita ke Indonesia mau ke Eropa, ke Amerika itu bisa lagi bayar susah, dan kalau kita pakai visa Singapura itu bisa free aja, tinggal masuk keluar gitu aja. Kayak ya kita ke Malaysia gitu, itu kan nggak perlu bayar beli atau beli visa kan ya. Nah, dulu kepengennya gitu. Tapi ya
kayaknya mulai tersadar karena uangnya makin nurun kan. Uangnya habis nih. Iya. Nggak bisa keluar negeri nih. Iya, gitu. saya kira itu uang segini udah banyak gitu kan ya. Padahal di atas saya masih banyak orang-orang yang lebih jago, lebih uangnya lebih banyak lagi. Banyak. Nah, berhubung dulu kena COVID kan, bisnis saya terutama konveksi terus travel segala macam itu bisnisnya kolaps semua. Iya, benar Mas. Bener-bener tutup, akhirnya ya udah hancur hancur semua kan. Saya gitu. Tanya lagi nih, menikmati di luar negeri itu sampai berapa bulan waktu itu? Berapa tahun? Ya sekitar dari 2017 sampai mau COVID itu udah lumayan lama. Jadi nggak punya investasi, nggak tahu cara investasi, cara ngatur. Jadi memang digunakan untuk itu aja ya? Udah dihabisin aja. Itu masih single ya? Masih single itu. Single. Makanya istri saya kalau tahu pasti komplain. Kok nggak ditabung uangnya, nggak dipakai anu itu. Dulu kan belum kenal kamu. Dulu kan dari kamu, sekarang udah kenal gitu jaga. apa Mas? Dan saya kemarin juga dengar dari Mas Rifan katanya nggak pernah di-share di sosmed juga katanya ya untuk. Iya, lebih anu sih, paling cuma foto-foto aja, nggak terlalu pamer gitu kan dulu, nikmatin aja. Benar-benar untuk menikmati. Apalagi dulu saya kan kuliah itu beasiswa bidik misi. Kalau bidik misi ketahuan keluar negeri terus kayak gitu kan ya sungkan juga sama teman-teman yang bidik misi itu beasiswa. Jadi tidak mampu kan itu ya. Bagi keluarga tidak mampu. Jadi udah terverifikasi oleh kepala desa. Tanda tangan kepala desa tidak mampu itu keterangan. Bahkan kecamat juga tidak mampu. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu dapat free kuliah nggak bayar. Per bulan dikasih uang 800.000 per bulan dulu. Dari kuliah itu. Dari bidik misi itu. Dari dikti ya. Lah ini kok malah ke luar negeri. Nah, itu kan makanya sungkan. Serius gak gitu. Mas, selain di Singapura sama Turki yang suka mana aja? Kanada bagus, Kanada itu. Di Kanada yang lama yang mana? Yang di Kanada sebulan juga atau enggak? Ya segituan. Sebulan. Ya. Itu dari hotel ke hotel gitu atau gimana, Mas? Iya, harus. Dari gitu kan sewa villa gitu. Sewa villa. Itu ngapain aja misal kayak di luar negeri? Ya libur aja ke danau kan. Kita ke explore gitu, explore. Sendirian? Enggak sih, ada sendirian, ada sama teman gitu, teman-teman satu tim gitu lah. Teman-teman geng gitu. Enak nih Mas kayaknya. Nggak pengen lagi Mas? Sebenarnya kesalahan kayak itu. Nah, itu kesalahan ya? Itu salah itu menurut saya ya. Karena saya nggak punya dana darurat dulu. Yang paling penting itu kita punya dana darurat. Dana darurat itu ngitungnya misalkan sebulan kita spend 20 juta misalkan. Itu kita ngitungnya harus 1 tahun. 1 tahun selama kalikan 20 juta itu. 1 tahun berapa bulan? 12 kalikan 20 juta itu. 20 juta betul. Ya, 240 juta itu sebagai dana darurat. Nah, kayak gitu kita harus punya dana darurat. Karena apa? Kalau kita lagi kolaps gitu, kita bisa gerak lagi. Selama setahun minimal bisa gerak minimal ya? bisa untuk menghidupi kita selama 1 tahun itu. Nah, pertama dana darurat. Yang kedua baru ya investasi lah. Misalkan di reksadana atau di deposito ya itulah. Itu pertama. Kalau yang ketiga baru kita ke saham bisa. Saham kan lebih beresiko kan ya. Kayak gitu, ngatur uangnya kayak gitu kalau saya sih sekarang. Nanti kita lanjut ke yang versi itu ya. Siap. Dulu jatuh kenapa Mas? Nah, rata-rata kan dulu Mas Agung jatuh kenapa? Waduh, tanya balik saya. Ya? Aku jatuh karena juga keuangan juga kurang bagus ya. Karena kurang bagus terus belum siap menghadapi pandemi juga. Nggak ada yang siap menghadapi pandemi ya. Nah, itu saya juga mengalami itu. Karena saya dari segi penataan uang juga buruk. Nggak ada dana darurat. Terus kemudian pas COVID terjang itu, akhirnya otomatis kan orang itu pas COVID itu nggak beli baju. Mereka di rumah aja kan nggak keluar-keluar. Dengan baju saya itu ya fashion kan, mereka harus beli ini, harus jalan. Fashion apa dulu Mas yang diproduksi? Saya konveksi baju anak muda gitu ya, jaket terus kaos gitu kan, produksi kayak gitu. Nah itu nggak ada yang beli sama sekali. Akhirnya kita ya berbulan-bulan nggak ada yang beli, akhirnya ya kita tutup. Dan COVID itu kan dugaan saya bisa sampai bertahun-tahun dan buktinya bener sampai 3 tahun kan COVID itu. Nah. Itu sempat down juga kayaknya ya samanya. Iya, pasti ya. Pasti ya, dulu sama gimana? 100 karyawan ya apa? Ya sekitar dulu lebih ya? Lebih dari 100 di layout dulu. Semua? Iya. Nah, karena nggak bisa menggaji mereka ya otomatis ya
kita jualin alat-alat, terus kita bahkan aku arahkan mereka untuk jualan jahe. Mau bisnis lagi ya. Kita jualan jahe aja karena gitu. Lagi ngetren rempah-rempah. Itu buat COVID kan. Buat COVID. Kayak gitu. Pernah ke psikolog juga kayak katanya. Ya, nah itu sampai hampir gila kan itu. Oh, hampir kalau gila. saya sih nggak terlalu mikirin diri saya sendiri dulu. Karena ya kalau saya bangkrut ya saya mondok lagi rencana. Tapi saya hampir gilanya karena ya mikir karyawan-karyawan saya ini. Juga ada ratusan orang, mereka juga berkeluarga, mereka juga sering nanya saya gimana ini, kan terus tanya terus kan. Saya juga pusing gimana ini, cari-cari solusi nggak nemu. Dan saya orangnya introvert dulu, nggak bisa cerita ke teman, bahkan orang tua saya nggak tahu dulu. Adik saya juga nggak tahu kayak gimana itu. Pokoknya ya dari introvert itu saya nggak bisa cerita-cerita, akhirnya saya ceritain ke psikolog. Nah, dari situ ke cari teman curhat ya. Sering ke psikolog dulu. Gimana. Psikolog kan bukan orang pebisnis juga, cuma ngasih saran-sarannya gini aja. Lebih. Mas, contoh saran gimana, Mas? Contoh saran dari psikolog itu aku penasaran nih. Gimana cara psikolog nenangin pasiennya itu gimana contohnya? Nah, misalkan kayak kalau saya kan cerita ke dia nih, saya sering ditanyain karyawan saya kayak gini gimana, cari solusinya. Tak tanya solusi malah mereka. Psikolog itu saya mentanyai solusi. Iya, tanya solusi malah. Terus gimana kata dia? Karena psikolognya kan saya bayarnya juga nggak mahal. Kan ada psikolog yang harga 1 juta, ada yang psikolog harga yang cuma 100 ribuan. Saya kan kehabisan uang dulu ya. 100 ribu itu ya disuruh nerangin diri aja, suruh jalan-jalan itu, refreshing. Makanya saya juga waktu itu sempat suka naik gunung. Gunung di Malang itu udah hampir semua saya naikin. Gunung Arjuna, Gunung Semeru, gunung kecil-kecil itu udah. Pas bangkrut itu? Makanya sering itu, ajak teman saya, yuk muncak gitu. Pas kaya, keluar negeri, pas nggak punya uang, gunung. Gunung dan pantai. Yang murah-murah aja. Murah-murah aja. Tapi penting bisa nenangin diri. Bisa meredakan ya? Bisa kan. Kita menyatu dengan alam aja dan lebih melihat ke bawahnya kita. Karena kita di gunung kan di atas, kita melihat ke bawah. Atau melihat orang-orang yang jalan-jalan ke rumah sakit, kadang kita lihat orang sakit ke panti asuhan anak-anak itu kita lihat juga, sering jalan-jalan ke situ. Iya. Kalau di gunung naik ke bawah itu literally lihat ke bawah ya. Nggak bisa. Bukan secara biasanya kan lihat ke bawah, maksudnya kan lihat yang ekonominya rendah. Ini benar-benar lihat ke bawah. Iya. Pohon-pohon ini. Oh gitu ya, Mas. Terus ini fase bangkit setelah pandemi. Yang menarik nih. Dan kemudian yang fase bangkit ini kemudian kan ini untuk Makaron Tufero kan fase bangkitnya kan. Fase yang menanjak lagi, bangkit lagi. Ini kemudian kita formulasikan, Mas, di akademi itu. Akademi ini. Ini tips-tips apa ini yang ini ceritakan nih. Kok bisa bangkit lagi, Mas? Nah, gitu. Nah, sebenarnya yang bisnis ini termasuk bisnis saya yang baru kan ya, 3 tahun yang lalu. Pas COVID-nya itu kan. Nah, itu sempat itu udah kehabisan modal, udah nggak punya apa-apa saya. Bahkan rumah saya yang satu-satunya itu tinggal satu itu hampir kena sita dulu, terus ini kayaknya harus bangkit saya. Tinggal satu itu berarti ya? Saya gunakan untuk apa biar ini efektif gitu kan. Akhirnya saya ada ide. Ya saya nyari ide seperti yang saya praktekkan di akademi itu. Saya ngelis banyak produk, ada 100 produk itu, saya coret-coretin. Akhirnya ketemu itu jualan Makaron Tufero. Kenapa Makaron ya? Karena bisa dikirim online kan, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, terus warnanya juga menarik, bagus, bisa diiklankan online. Dan saya duga itu ketika COVID orang-orang itu malas keluar kan. Ya bukan malas keluar, nggak boleh keluar kan, ada PPKM segala macam. Nah itu saya suka foto-foto akhirnya. Saya foto-foto, saya iklankan, dan mereka banyak tertarik gitu, banyak yang PO. Dan saya kan jam dulu nggak punya oven. Nah, saya beli itu udah punya oven 300.000. 300.000 oven kirin. Saya pakai buat bikin. Dan itu nggak sudah nyoba berkali-kali sampai sebulan itu nggak jadi bikin. Akhirnya saya ngerekrut orang untuk membantu saya, dan akhirnya bisa jadi. Jadi cuma kendala pasti banyak kan, namanya bisnis pasti di awal banyak kendala. Apalagi pemula ya, belum tahu produknya aja, belum jadi, belum nanti riset market dan sebagainya, pasti banyak banget, pasti kendala-kendala kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya bisa sampai sekarang 3 tahun ya sekitar, kadang karyawan saya bisa sampai 100 lebih pas puasa itu. Sampai 3 shift biasanya. Pas stabil gini kadang naik turun, kadang 20, kadang 30. Kalau
karyawan inti saya itu 20 sebenarnya. Kan ada yang tim inti, ada yang freelance. Karyawan inti itu berarti yang setiap hari di kantor gitu yang pokoknya yang nggak bisa ganti udah kontrak gitu loh. Oh iya iya. Saya kontrak itu ada 20 kan. Kalau pas rame ada tambahan itu ada besar 30, bisa 50 gitu. Itu freelance. Oh, yang sekarang 80 berarti yang 60 berarti freelance apa? Iya, justru lebih banyak yang bisa panggilan gitu kan. Mereka datang ke sini pas lagi ada orderan tinggi. Kalau sekarang lagi tinggi kan, pas pesanan pas lagi TikTok juga ada, sama oleh-oleh juga pas lagi liburan. Lagi liburan, siap. Oke, jadi, nah Mas Brifan ini terkenal pivot katanya teman-teman. Atau kalau kata orang itu gini, pivot itu. Kadang-kadang ada kan orang ada masalah. Masalah jadi berkah gitu loh Mas. Ya, di bisnisnya. Ada angle menghadapi masalah jadi bisnis baru. Atau bahasa lainnya pivot. Shifting gitu. Ya pivot itu kalau kayak kita kan kita sama-sama belajar Muay Thai. Pivot itu gerakan kayak gini, set gitu. Miring gini. Set, itu namanya gerakan pivot. Ya kayak perputaran, misalnya kita udah terpojok kan, gini serang lawan kita pojok, kita udah di pojok gini, kita lakukan pivot ya, set gitu, langsung terang, itu namanya pivot. Set terang gini, iya langsung kasih serangan balik, itu yang pivot. Berarti dari Muay Thai bahasanya? Enggak juga. Ini aku gara-gara Mas Rifan ini belajar Muay Thai, diojok-ojokin gitu katanya, ya, karena menguruskan badan. Karena saya lihat, oh ini ideal nih orang ini gitu. Latihannya apa Mas gitu? Ternyata Muay Thai. Ikutan. Di Telaga nggak ada ternyata. Itu. Pivot dari situ ya. Kayak bisa gitu belajar kayak gitu. Umpamanya gitu ya. Misalkan bisnis kita lagi down atau pas lagi sepi kan, kita pivoting aja. Kita harus bikin produk baru atau kita misalkan yang pertama dulu waktu Covid kan. Waktu COVID kan bisnis hancur kan. Nah, ya itu udah belajar dari pertama itu pivot ya. Bikin bisnis baru, set, terus kita belajar lagi. Terus ada masalah lagi dulu waktu TikTok Shop tutup, kita pivoting jual ke toko oleh-oleh gitu. Bikin produk baru untuk oleh-oleh. Nah, waktu apa lagi? Dulu saya pernah juga nggak cuma waktu Covid pas bisnis ini hancur. Dulu pernah ada karyawan saya yang beri saya. Nah, itu saya pernah saya kasih dia bahkan mau tak naikkan jadi direkturnya dulu, tapi ternyata dihianati kan. Ya, itu kecewa banget tuh. Dicurangin orang kepercayaan. Itu. Bahkan dia lakukan sudah lama ya Mas, sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. 1 tahun itu saya cek itu, saya print rekening tabungan, saya cek itu ternyata udah dimulai. Dari situ. Nah, ini pernah terpuruk kan itu bisnis Makaran Tovero ini. Makaran mulai naik, ada orang yang kurang amanah, bahkan tim inti orang kepercayaan. Turun lagi sampai semua itu saya jualin alat-alat, semua drone jualin buat gaji karyawan lainnya kan. Nah dari situ saya lakukan pivot juga. Pivot yang pertama itu mengganti struktur lagi, kemudian saya perbaiki lagi SOP semua. Mulai dari SOP barang masuk terus gimana itu saya benerin semua. Nah, itu juga termasuk pivoting kayak gitu. Karena melihat kesalahan yang itu ya. Dulu kayak terlalu percaya gitu ya Mas ya. Kesalahannya saya terlalu percaya sama orang. Bahkan saya sama dia itu ya. Saya kasih pegang uang, saya kasih kontak supplier, kontak pelanggan, semua dia yang pegang itu loh. Saya jadikan direktur karena mau kearahkan jadi direktur. Sama fokus ke yang lain mungkin, create baru gitu ya. Itu kesalahan itu sebenarnya kayak gitu. Itu kesalahan ya. Kesalahan. Kita harus membagi-bagi. Pokoknya pegang uang itu nggak boleh pegang aplikasi untuk pengatur keuangan. Bedain aja. Akuntansi sama kasir lah ya, dibedain. Nah, kalau bisa kayak gitu, atau malah direktur itu nggak boleh pegang uang. Yang pegang uang ya ada tim sendiri gitu. Harusnya kayak gitu. Yang urgent di uangnya ini Mas ya. Nah gitu. Dan rata-rata UMKM atau pebisnis kecil seperti saya itu mengalami hal itu. Teman-teman saya juga pernah curhat kayak gitu ternyata. Nah, mungkin bagi yang lain mungkin bisa belajar dari situ juga. Ya. Itu yang dia ambil sampai berapa Mas? Wah kayaknya bisa buat beli mobil baru kayaknya lah ya. Karena saya nggak hitung semua. Ratusan ya. Ya sekitar karena udah lama kan. Ketawanya gimana dulu Mas? Dulu itu saya sempat curiga sebenarnya. Kok bisa bisa hedon gitu. Dia hedon. Terus aku cek waktu ada orderan banyak ini, tak tanya kok nggak ada uang masuk itu. Akhirnya saya selidikan semua. Sampai 1 tahun itu saya selidiki semua, akhirnya ketahuan itu. Dia ada semacam reseller beli,
beli ke dia dan dia mengaku sebagai owner. Nah, akhirnya ketahuan dari situ. Terus akhirnya kok setelah ketahuan terus kok suruh balikin Mas atau gimana? Tak suruh balikin, cuma ya nggak saya paksa banget gitu kan ya. Ya udah terserah, yang penting saya malah berterima kasih sama Allah. Udah ketahuan ini dan bisa memperbaiki lagi, melakukan pivoting. Dan setelah pivoting ini alhamdulillah langsung naik juga. Setelah pivoting itu. Jadi sama termasuk juga baik berarti ya. Kan ada juga yang kemudian dipermasalahkan, misal kalau nggak mengembalikan dipidanakan. Iya. Ya enggak sama kok maafkan? Enggak pernah. Kayak gitu-gitu enggak pernah. Laporkan di podcast aja nih. Enggak. Laporkan podcast aja biar tahu. Tapi enggak boleh sebutkan nama ya. Namanya siapa? Sensor. Inisial. Tapi memang enggak sama memaafkan gitu aja, sesimpel itu. Iya, saya maafkan aja. Bahkan saya kan berterima kasih sama Allah kan. Sudah ditemukan gitu permasalahannya. Dan bisa melakukan dan naik. Ini langsung naik. Ketika sudah melakukan pivoting ini, sudah ketahuan permasalahannya, sudah ketahuan penyakitnya, kan sembuh langsung. Langsung sembuh kan di perusahaan ini. Sebelum aku membahas naik, aku pengen penasaran aja. Nah, kan kok keluarkan Mas? Anaknya kok keluarkan? Saya dengar bocoran ini cewek ya. Ya, berarti kan luar biasa cewek ini. Setelah kok keluarkan, terus dia sekarang kehidupannya naik atau turun? Kalau aku pantau sih sepertinya turun ya. Malah kayaknya butuh bantuanku juga ya. Tapi kan juga ya sebenarnya pengen bantu juga. Pengen balik lagi asalkan kamu mau tobat gitu. Karena masih ada niatan bantu ya. Masih. Ya syaratnya tadi aja. Tobat. Ya, cuma nggak bisa pegang uang lagi kan dia. Bisa masuk. Sebenarnya bagus dia kerjanya. Kerjanya bagus. Bahkan mau aku sarankan ke orang lain aja, asalkan nggak pegang uang aja dia. Atau nggak pegang data reseller krusial gitu. Ya. Kerjanya bagus dia. Bagusnya dia apa Dia profesional juga, dia ide-idenya bagus. Makanya saya ajak dia sebagai direktur kan harusnya dia. Berarti kan orang pinter nih. Pinter dia, makanya. Mungkin dia ya khilaf atau apa pas ada kesempatan gitu. Ada peluang nih. Nah gitu. Makanya kita walaupun percaya dengan orang kerjanya bagus, itu tetap kita kurangi peluang-peluang mereka untuk melakukan hal-hal negatif itu. Oke. Nah setelah kemudian tahu nih ada beres, yang kamu benahin adalah sistemnya ya Mas, sistem keuangan. Sistem keuangan, kemudian juga SOP Contohnya? Cara penyimpanan uang segala macam, terus rekap produk kayak gimana, ada pesanan arahnya kemana. Itu alurnya saya perbaiki semua. Mas kasih bocoran dikit aja, alur keuangan yang bener. Nah, gimana tuh? Kalau saya sih nggak 100% bener kan ya, ada teori-teori yang lebih bagus lagi mungkin. Kalau saya kan masih coba-coba dan belum profesional banget kan. Kalau saya biasanya gini, ada orderan masuk, ya kita bikin rekapnya itu di grup aja. Jadi saya bisa mantau, semua orang bisa mantau, dan orang produksi itu bisa mantaunya di sini dari grup itu. Selain dari grup ini nggak boleh membuat produk dari ini alurnya. Nah, kalau saya dulu kan alurnya nggak melalui atau saya nggak kelihatan dari catatan gitu aja atau langsung di print gitu. Kalau sekarang udah saya ubah, pokoknya saya bisa melihat, bisa akses, ada jejaknya gitu loh. Jadi kelihatan nanti kalau ada kecurangan gitu kelihatan. Biar tidak terjadi kesalahan. Intinya kita bisa akses semua. Kita itu bisa full akses. Oke Mas. Nah, kemudian 80 orang, bisnis bertumbuh. Pivot juga tadi, pivot di keuangan. Pivot di TikTok juga ya. TikTok turun kemarin kan penjualan ramai banget di TikTok sebelumnya ya. Nah, ya, dulu TikTok itu sempat omset saya itu 60% dari TikTok sebenarnya. Sebelum TikTok ditutup. Sebelum TikTok ditutup. Memang ada penutupan lagi. Kalau lagi kan, kayak Binai turun kan, roller coaster gitu. Nah, dari situ saya pivoting lagi. Pivotingnya itu saya bikin produk untuk toko oleh-oleh. Jadi saya datengin semua toko oleh-oleh di Batu ini. Saya datengin semua untuk menjual produk saya. Berarti produkmu kalau di TV oleh-oleh semakin banyak dong Mas? Nggak hanya makaron tufiro aja berarti ya? Nggak cuma. Dan untuk oleh-oleh itu jualannya beda sama dengan yang dijual online. Ya kemasannya harus besar, walaupun rasanya kurang atau bahan-bahannya kurang premium lah ya. Nah itu yang penting kemasannya besar, desainnya bagus. Pokoknya intinya orang beli oleh-oleh itu bisa layak lah dikasihkan ke orang. Kelihatan keren gitu lah, kasihan ke orang gitu. Nah itu yang paling penting di kemasannya. Packaging.
Sampai katanya sampai 20 item ya produkmu, Mas? Total semua produk ada 30 kayaknya. Oh, 30 ada malah. 30 malah. Kalau sama oleh-oleh ini. Iya, iya. Kok banyak banget? Ya, dari situ. Itu yang riset siapa? Yang riset produk gitu? Itu yang riset kita ada tim R&D 3 orang. Oh. Nah, jadi memang khusus untuk riset produk. Nah, saya ambil itu dari lulusan SMK itu, padahal bukan seorang chef gitu ya. Boga. Nah, tetap boga. Oh. Kemudian saya yang ngecek rasa-rasanya. Kurang apa itu saya yang tahu rasanya. Kan memang tahu rasa ya samanya? Tahu, karena saya hobinya makan. Bukan hobi masak, tapi hobi makan. Tahu jadi ya, ini enak, tahu, ini enak, gitu. ini kurang enak gitu. Atau ini kemasannya bagus tuh dari ilmu-ilmu digital marketing yang saya share di kelas ini. Di kelas akademi itu ya. Itu ada ilmu-ilmunya kayak gitu. Oke, jadi memang ada R&D yang bagian riset produk. Iya. 3 orang itu. Itu riset terus? Termasuk saya sendiri masuk tim R&D. Oh, 3 orang. Termasuk saya 3 orang. 3 orang. Itu kayak gini, itu riset terus atau enggak? Riset terus tiap hari. Jadi selalu riset. Makanya saya ke kantor itu ya riset, ini ada produk baru ini kayak keren. Sekarang lagi ya, kalau sekarang kan yang tren ini kromboloni misalkan. Ayo riset kromboloni, bikin yang bagus, yang viral. Gitu. Oh gitu ya Mas, ya harus inovasi terus ya? Inovasi terus. Jadi kalau kita udah merasa puas satu produk itu, misalkan makaron aja, itu insya Allah ya anjlok turun gini. Jadi kita harus untuk naik, itu harus riset terus. Bikin inovasi, bikin gebrakan baru. Entah itu penjualannya, marketingnya diubah ke misalkan ke oleh-oleh, ke Indomaret, bahkan nanti tujuannya ke Indomaret juga. Gitu. Jadi terus inovasi gitu ya? Kalau kita merasa puas dan berhenti, ya insya Allah akan turun. Jadi nggak ada puas, yang ada naik atau turun gitu ya? Nggak ada stagnan, nggak ada stabil? Ya harus naik lah. Harusnya naik atau turun, pilihannya kan 2 itu ya? Ya 2 itu. Ya. Kalau nggak inovasi akan turun, karena produk pasti ada masanya. Kalau nggak, atau naik kalau inovasinya berhasil. Ya. Oh gitu ya, wah keren. Nah, ketika TikTok kembali, akhirnya jadi dua channel ya Mas akhirnya? Nah, akhirnya malah, ya itu berkahnya TikTok tutup. Akhirnya malah tambah. Sekarang pusingnya diproduksi. Ya, kita juga kekurangan tempat ya, produksi. OTW bikin pabrik kayaknya ya? Ya, alhamdulillah. OTW. Ini jadi ada yang Tufero itu tetap mau nambah pabrik yang kering-kering gitu atau ya, gimana? Yang goreng-gorengan gitu. Goreng-gorengan. Masih ada rencana. Kemarin udah ada uangnya, udah mau bangun. Pasti Tokshop tutup itu kita ngutangin ke oleh-oleh kan. Oleh-oleh kan bayarnya nggak langsung produk laku dibayar semua. Kadang nunggu sebulan. Tempo apa? Iya, tempo. Bulan 2 bulan ya kita ngutangin itu untuk biaya apa? Membangun itu terpakai untuk oleh-oleh itu. Teman-teman juga harus pilih ya, nih misalnya teman-teman yang usaha di oleh-oleh gitu, harus benar-benar pilih yang toko yang amanah ya Mas ya, yang bayarnya juga yang rutin, yang bagus, nggak panjang-panjang banget gitu ya. Itu juga. Tapi kadang yang penjualannya kencang itu pembayarannya buruk. Gitu ya? Biasanya ya. Oh gitu? Iya biasanya. Tapi kan pasti dibayar gitu. Tapi nggak semua, ya, pasti dibayar. Cuma agak lama gitu ya? Iya, jadi kita harus ngutangi aja. Cashnya harus kuat berarti? Iya, begitulah. Oke, tapi makanan itu profitnya tebel Mas ya, marginnya banyak ya? Iya, kalau makanan bisa 100% marginnya. Jadi misal bahannya HPP-nya 100.000, jualnya bisa 200.000 kayak gitu ya. Kalau 100%. Makanan kan bahan-bahannya murah, hanya terigu terus. Asal nggak pakai butter wisman atau butter yang mahal itu. Oh. Apalagi kalau oleh-oleh kan bisa bahannya bisa turun. Yang penting kan kemasannya. Tapi kalau yang online beda strategi Mas ya. Kalau yang online beda strategi. Kalau makanan Tufero itu gimana strateginya? Kalau online saya strateginya harus ada repeat order banyak kan. Jadi produknya harus bener-bener premium, harus enak. Nah, kayak brownies biasanya saya pakai coklat Van Houten. Terus nastar saya pakai butter wisman gitu. Memang harganya tinggi, tapi biasanya orang yang beli di online itu nggak lihat harga biasanya. Yang penting enak, reviewnya bagus gitu. Repeat order. Nah itu kan ada yang segmen oleh-oleh, ada yang segmen premium lah ibaratnya. Apa nggak ngerusak brand Mas atau gimana? Enggak sih kalau saya biasanya. Enggak ya? Biasanya malah saya ada brand baru, bikin brand baru untuk segmen menengah ke bawah, ada brand baru untuk. Itu berarti beda brand ya? Ya beda brand, cuma diproduksinya oleh sama. Kalau mereka teliti ya ada saya makaron Tufero. Diproduksi oleh CV Tufero gitu. Tapi mereknya beda-beda. Ya, mereknya beda-beda. Kalau oleh-oleh kayaknya nembak kategori ya Mas ya? Iya, oleh-oleh itu kategori. Ada yang untuk menengah, ada untuk anak-anak, ada untuk
ibu-ibu, mak-mak, ada untuk yang naik bis, ada yang untuk naik mobil, itu beda-beda itu dan targetnya. Nembak kayak apa ya, bahan susu produknya apa, terus kentang produknya apa gitu ya. Kalau di Batu kan kebanyakan produknya apel sama susu kan ya. Apel sama susu. Kalau apel itu bikin strudel kan, strudel apel, pisang itu suka. Itu kencang banget itu. Nah, rata-rata orang oleh-oleh kan nyari sesuatu yang khas di daerah itu. Misalkan di Malang penyari apel atau susu. Itu produk saya rata-rata emang apel sama susu itu. Kalau yang jual lain kayak cookies itu kurang laku ya. Mas ajarin dong aku bikin oleh-oleh di Tulungagung ngono. Boleh, boleh. Ya, kita lihat dulu pengunjung Tulungagung berapa orang. Dilihat kalau dulu ya marketnya. Iya, kalau di Jogja kan kemarin 1 tahun itu ada 8 juta orang, itu lebih tinggi itu. Dan mereka semua nyarinya pia. Kalau di Malang itu 7 juta kemarin 1 tahun itu, tahun 2022. Itu mereka datanya dapat dari mana? Apa? Data itu dapat dari mana? Ada, data dipublish oleh pemerintah. Nah, kita cari datanya. Tulungagung ada berapa? Kalau jumlahnya bagus ya, bisa aja kita minimal kelola. Berapa Mas minimal? 1 juta market gitu ya? size-nya kalau setahun paling, kalau untuk oleh-oleh ya di atas 2 juta udah bagus. 2 juta lah paling enggak. Cari coba Tulungagung ada wisata kan ada banyak kan ya. Pantai sih. Ya, itu aja kerjasama sama pemerintah aja, pemerintah suruh ngelola itu biar pengunjung ini masuk ini. Apalagi pengunjung luar negeri kan. Kayak di Bali itu bagus. Bali luar negeri. Di Bali kan dari luar negeri. Nanti sedikit materi tentang oleh-oleh kasih di akademi Mas. Kayaknya belum ada kemarin ya. Ada juga ya? Nanti bahas juga. Oh, siap. Keren. Pokoknya teman-teman yang bingung bisnis opo, di akademi diajarin cara riset, diajarin cara packaging, marketing, based on pengalaman. Based on pengalaman Mas Tufero. Mas Rifan. Nah, terus kemudian setelah pivot beres, naik lagi. Nah, ini juga apa nih? Fase bijak. Nah, fase bijak ya, Mas ya. Iya, fase bijak. Ya lebih wise sekarang ya, lebih wise mengelola hasil itu ya. Keuangan biar nggak boros. Nggak ngawur-ngawur kan. Itu pengelolaannya disimpan kemana Mas biasanya? Kalau saya sekarang fokus investasi kan juga. Investasi. Mengelola dari dana darurat pasti saya sediakan. Seperti yang rumusnya kayak tadi yang misal 20 juta kali 12 tadi. Nah, itu rumusnya kayak gitu. Itu pasti ada. Nah, dan dana darurat ini aku simpen di reksadana pasar uang. Reksadana? Pasar uang. Pasar uang. Nah, karena apa? Karena kalau di reksadana saham kan terlalu goyang kan harganya. Kalau reksadana pasar uang itu harganya naik, tapi dikit-dikit gitu. Oh, tapi cenderung naik. Nah, dan kayak deposito. Kalau deposito kan ada jangka waktunya kan 1 tahun, 2 tahun itu. Kalau reksadana pasar uang kita butuh uangnya ini, misalkan 3 hari itu bisa cair. Itu reksadana pasar uang. Terus ada reksadana obligasi juga. Ada reksadana saham tadi, kayak gitu. Itu kan kita harus bikin layer kayak segitiga gini, kita bikin segitiga. Paling bawah atau paling base ini kita harus naruh uang itu sebagai tadi dana darurat. Nah, dana darurat ini bisa ditaruh di reksadana pasar uang. Kalau saya, mungkin yang lain atau yang ahli-ahli dalam keuangan itu bisa lebih beda-beda nanti. Ini pengalaman saya sendiri. Oke. Itu ada yang syariah ya Mas ya? Ada. Oh, ada yang syariah. Ada syariah. Saham syariah ada. Saham syariah misalkan kayak Antam itu syariah. Syariah ya. Ada. Jadi taruhnya di reksadana pasar uang. Pasar uang, kemudian reksadana obligasi. Karena yang dana darurat tadi ditaruh di pasar uang karena cenderung stabil dan aman. Stabil, aman, walaupun harganya naik dikit-dikit gitu. Kemudian ya taruh di obligasi tadi, misalkan, atau kita beli tanah misalkan. Tapi ya, tanah itu kurang liquid kan, jualnya susah. Iya, tanah. Kalau sekarang saatnya sih kurang bagus menurut saya loh ya. Menurut saya, kalau zaman bapak-bapak saya itu bagus gitu. Sekarang harganya kan dari misalkan beli tanah dulu per meternya 50.000, sekarang dijual bisa 500.000. Naiknya 10 kali. Naiknya iya banget. Berkali-kali lipat. Kenapa sekarang nggak bagus Mas? Karena daya beli orang itu udah terlalu tinggi gitu loh. Itu bisa jadi kayak semacam properti bubble. Nah, nanti tiba-tiba pecah itu. Udah kacau semua harganya. Properti bubble tiba-tiba pecah. Bubble kan balon ya? Iya. Kan naik terus gini. Naik terus, tiba-tiba naik, terus pecah, piar gitu. Udah hancur semua kan. Kembali lagi ke bawah. Karena bisa jadi seperti itu. Karena orang nggak jangkau lagi ya Mas ya? Iya, menurut saya seperti itu ya. Bener, dia harganya naik di properti, tapi nggak ada yang beli gitu. Nggak ada yang beli. Akhirnya kita nurunin, anjlok-anjlokin aja. Karena orang zaman sekarang, seusia saya, anak milenial apalagi generasi Z itu, nggak suka beli rumah, atau nggak suka beli, mereka sukanya menyewa. Dan harganya sama, menyewa 20 tahun, 40 tahun itu
lebih murah daripada beli tanah yang harganya miliaran gitu. Itu memang kayaknya anak-anak sekarang nggak suka beli rumah Mas kayaknya. Iya, makanya. Dan dibantu oleh media-media itu, jangan beli rumah, jangan KPR itu sekarang kan lagi viral itu. Iya, iya. Dan di support juga kerjaan mereka kadang-kadang kan kayak remote, bisa tinggal di negara mana, remote. Mereka lebih suka pindah-pindah, gitu, lebih suka menikmati, explore gitu juga ya. Oke, jadi Mas Rifan sekarang lebih ke investasi sukanya. Investasi saya ya itu lagi dan darurat saham saya juga suka sih buat gocek-gocekan aja, nggak perlu menggunakan uang 100% untuk saham, malah menurut saya bahaya ya, paling gunakan 20%, 30% udah bagus. Kalau dana darurat tadi yang disimpan di apa tadi? Di reksadana yang pasar uang tadi kan untuk yang saving tadi, yang dana darurat. Ya. Kalau yang untuk yang investasi ini digunakan untuk apa? Uang apa ini? Ini uang yang aku spare ya, pokoknya kan kita punya total uang sini, aset berapa itu. Sekian persen untuk dana darurat atau yang jumlahnya tadi itu. Ya kita ambil aja beberapa aja. Misalkan 30% dari aset atau keuangan kita itu bisa untuk saham. Mas, apa nggak gini aja? Misal kayak yang di saving yang dana darurat aja sih gitu. Dana darurat misal katakanlah untuk dana darurat rumah tangga dan dana darurat untuk perusahaan katakanlah. Kan saya pernah dengar gitu, dana darurat perusahaan katakanlah. Yang seenggak-enggaknya 6 bulan lah gitu ya. Operasional kali 6 bulan. Kan dana darurat perusahaan kan. Ya itu saya gitu. Oh gitu kan. Udah saya pisah itu. Ini darurat untuk perusahaan, dan ini darurat untuk ke keluarga. Selebihnya nggak diputer aja gitu. Maksudnya ada investasi gitu. Kenapa nggak diputer aja di bisnisnya lagi gitu? Kalau saya sih dua-duanya jalan. Ada yang diputar untuk investasi. Bisnya kalau kurang ya pinjam di bank. Biasanya lah ya. Tapi kalau udah cukup ya saya putar untuk itu untuk main-main di saham itu. Biasanya gitu sih. Jadi memang bank tetap harus ada ya? Iya. Ya paling enggak 20%. Targetnya itu 1 tahun ya 50% itu udah bagus banget. 1 tahun 50%. Naiknya dari keuangan itu, misalkan kita naruh uang 100 juta atau ya 100 juta di saham, 1 tahun itu harus bisa naik 50%, jadi 150 juta gitu. Memang bisa Mas? Bisa dong saham, bahkan sehari pun 50% itu bisa saham itu. Oh serius? Iya, saham gorengan itu naiknya kencang banget. Yang bahaya itu kan, saham-saham yang agak. Kalau pinter bisa aja, makanya banyak orang yang tiba-tiba kaya itu dari saham, kan banyak banget itu. Tapi banyak juga orang yang tiba-tiba miskin dari saham, banyak juga. Karena? Ya karena nggak bisa ngelola keuangan itu, karena dia mainnya uangnya 100% ditaruh di saham gorengan, anjlok, nggak bisa dijual, nyangkut di 50 kan, miskin tiba-tiba. Oh iya. Saya pernah nyangkut Mas sama Mas. Ya sering tapi kan nggak banyak-banyak. Makanya saham itu dari pengelolaan uang kita. Ya nyangkut sehari 30%, 50%, bahkan sampai multi-bagger pernah saya. Apa? Multi-bagger itu di atas 100% sehari pernah. Nyangkut? 100% untung. Untungnya? Untung, ya pernah. Oh. Habis itu langsung sama ibarat jual gitu? Kalau untungnya? Iya dong. Oh, untuk beli lagi gitu? Beli lagi. Tapi ya anjlok ya sering juga. Itu kalau kan ada 3 saya bagi 3 strategi saya untuk saham itu ada 3 strategi. Yang pertama long term, mid term, sama scalping kayak gitu. Kalau long term ya saya milih saham yang bagus-bagus aja, yang perbankan kayak BCA, BRI, kayak yang blue chip gitulah, atau yang Antam gitu. Nah, kalau yang mid term yang agak beresiko dikit lah, kayak El Nusa, apa itu yang minyak biasanya kayak gitu. Kalau yang scalping ini saham-saham yang gorengan tadi. Oh, jadi yang gampang itu yang kategori ketiga ini. Ya, scalping itu. Tiba-tiba naik, terutama yang IPO. Yang barusan IPO. Ya, baru IPO itu kita beli. Tiba-tiba jebret naik. Tiba-tiba besoknya bisa anjlok turun kalau kita telat jual. Contohnya ya yang kemarin IPO banyak lah ya. Kebab Baba Rapi misalkan. IPO itu tiba-tiba naik full. Sudah sampai ARA itu udah harga mentok kan. Nah, itu tandanya gimana Mas? Ini bakalan naik lagi, bakalan turun, gimana tandanya? Kalau saya sih biasanya nunggu insting saya. Saya bisa pakai insting. Kalau kita udah terbiasa, walaupun pokoknya jangan terpaut sama berita malah justru. Kan ada orang yang
ada berita apa, ada pom-pom apa itu ngikut aja FOMO. Itu justru kita kejebak. Kita harus mampu punya insting sendiri, bisa berpikir sendiri, menganalisa sendiri. Mas Simon ini melakukan banyak hal. Itu waktumu gimana cara ngaturnya, Mas? Enggak, sebenarnya saya tuh santai. Oh, serius? Santai. Saya lebih fokus malah sama anak saya. Lu masa? Biasanya lo ya. Kayak gitu cuma ini aja, iseng-iseng aja ilmu-ilmu gitu. Makanya enggak terlalu saya pakai 100% untuk ini, 100% untuk ini. Kalau saya malah lebih fokus ke anak. Biasanya lebih banyak waktu sama anak itu bisa ya 12 jam. Kalau kerja ya paling 3 jam. Oh iya itu. Saham berapa jamnya? Paling 2 jam udah cukup. Kerja kan juga sudah ada sistem ya udah gitu, kontrol dan sebagainya. Ya, itu wajib itu kita. Kalau kita urus sendiri semua, habis waktu kita. Nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk berpikir bahkan. Untuk cari ide-ide baru nggak ada. Saya kerja itu malah untuk nyari ide-ide, nyari strategi-strategi, membenerin sistem yang udah jalan. Kayak gitu aja kerjanya. Fokus sekarang jadi malah di keluarga ya, Mas? Di anak ya, jadi family man. Family man ya. Ya gitu, karena mungkin juga ada karena background pernah keluarga yang enggak, makanya lebih dekat sama keluarga itu. Anak sama istri gitu. Anak sama istri. Anaknya satu. Masih satu. Istri masih satu. Ya kayaknya nggak nambah. Nanti dimarahin Mas Gale. Ini sahabatnya Mas Gale ini. Oke, gitu. Jadi memang gitu ya, Mas ya. Dekat sama anak ya berarti sekarang ya. Iya, lebih ajak main, ajak jalan-jalan. Kesini tuh kebedengan sering juga kita sama anak-anak. Oke, ini luar biasa kita ngobrol dengan Mas Ivan. Saya dan baik banget gitu loh. Mas Ivan ini baik, menurut saya baik gitu. Ini muji-muji depan orangnya gitu. Berarti ada maunya. Ada maunya ya? Enggak. Ajak kerja sama nanti. Jadi ini baik banget, saya amazed, makanya ajak podcast ini. Dan ini aja ini dari pagi, Mas. Kita dari pagi podcast sampai jam 12 ini ya. Tadi lebih lama makan ya tadi. Lebih lama. Makan sama nyari tempat sambil jalan-jalan refreshing kan enak nih. Memang santai orangnya gitu, enggak sibuk gitu. Oke, terima kasih Mas Ivan atas waktunya. Sama-sama, Mas Agung. The last question, the last statement, closing statement dari Mas Ivan untuk teman-teman penonton Pecah Telur. Monggo. Rata-rata penonton Pecah Telur kan juga baru mulai usaha atau mungkin sudah punya usaha kan ya. Ya namanya usaha itu pasti kan kayak roller coaster gitu, naik, turun, kadang turun. Pas naik itu kita jangan merasa kayak sudah powerful gitu. Pas turun kita jangan merasa kayak ini udah hancur. Kita bisa naik lagi, bisa turun lagi, jaga-jaga aja pokoknya. Ya itu tadi saran saya, punya uang dana darurat tadi, itu penting banget. Terutama kayak gitu. Ya pokoknya intinya kita juga harus berdoa juga kan ya. Berdoa, minta restu orang tua. Pokoknya ada faktor-faktor lain selain faktor usaha kan ya. Kayak COVID dulu, apa itu faktor apa kan juga nggak tahu kan, ada yang tahu. Unpredictable kita pasti harus jaga-jaga aja untuk faktor-faktor yang ini. Keren, makasih Mas Ivan waktunya. Oke teman-teman, kita see you the next podcast di Guayeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.